Lukas 4 ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Lebih dahsyat, lebih luar biasa. Yes. Mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa kalau kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, boleh Tuhan di teman-teman kami Tuhan yang menonton video online ini Tuhan, Engkau yang berkati setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang hadir dan mengurapi setiap kami Tuhan, sehingga ada hadirat-Mu Tuhan, ada lawatan-Mu Tuhan, dalam setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan, dalam setiap acara kami Tuhan. Kami serahkan kebaktian kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, biar Engkau yang bertakhta dan berdaulat. Kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kalau pada hari ini kita boleh merayakan 17 Agustus di mana Indonesia boleh merdeka. Tapi walaupun dalam keadaan yang sekarang lagi kurang enak, ada virus corona di mana-mana, tapi kita percaya Tuhan yang akan memulihkan Indonesia, Tuhan yang akan memulihkan bangsa ini, Tuhan yang akan memulihkan dunia ini. Amin. Yuk sama-sama kita menaikkan pujian kita. Semua problema
kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan negeri kami Tuhan. Indonesia segera pulih Tuhan. Baik Tuhan dalam permasalahan kesehatan ini, baik dalam permasalahan ekonomi Tuhan. Engkau yang pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang pulihkan Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tutup bungkus Tuhan setiap para jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Lawat Tuhan. Bawa kami untuk menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Yes Lord Jesus. Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
worship you, Lord. Jesus.
Tuhan, begitu besar kasih-Mu pada kami. Engkau yang beri kesehatan pada kami. Engkau yang berikan segala-galanya pada kami. Kami mau Tuhan selalu bersandar kepadamu. Buka setiap hati anak-anak-Mu. Mereka mau mendengar sabda-Mu. Sabda-Mu yang kukuatkan kami. Engkau telah berikan kemerdekaan dalam hidup kami. Merdekakan setiap anak-Mu di tempat ini. Kuasa-Mu yang menyertai setiap kami. Urapi hamba-Mu yang ada apa-apanya. Engkau yang berkatin kuasa-Mu yang menyertai kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu kami kosong. Jaman-Mu lah firman-Mu yang kuatkan kami. Kami ucapkan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita sudah diberi kemerdekaan sama Tuhan. Kita harus gunakan kehidupan kita sebaik-baiknya. Tema sekarang adalah gunakanlah kehidupan kita sebaik-baiknya. Kita baca Pengkhotbah 6 ayat 12. Kita sama-sama baca Pengkhotbah 6 ayat 12. Buka Pengkhotbah 6 ayat 12. Apa dikatakan pengkhotbah? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia? Sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia. Yang ditempuhnya seperti bayangan. Siapa yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang terjadi di bawah matahari sesudah dia? Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang kita buat baik. Kita tidak tahu hidup itu kita harus gunakan sebaik-baik mungkin. Kita tidak tahu matahari terjadi di bawah matahari, kita nggak tahu. Nah, itu manusia seperti hidup seperti bayangan liwat. Kita nggak tahu apa yang kita buat. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Seperti sekarang. Siapa yang tahu akan terjadi ada COVID-19? Nggak ada yang tahu. Semuanya tidak tahu. Kita ada di dunia ini seperti numpang hidup. Kita sama sekali tidak punya kuasa apa-apa. Contoh, negeri superpower yang paling kuat itulah Amerika. Negeri raksasa, kapal induk paling banyak di dunia. Dikatakan polisi dunia. Negeri yang kaya, segala-galanya ada. Dikatakan angkat perang nomor 1. Kita tidak menyangka bisa terjadi kekacauan di dalam negerinya. Yang negeri demokrasi orang bilang. Polisi nomor 1 orang bilang. Di dunia kedokteran paling canggih. Banyak negara lain belajar studi di sana. Bisa terserang virus COVID-19 terbanyak di dunia. Beritanya yang kemarin udah 5 juta manusia terserang COVID-19. Tidak tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Maka dalam kita memberikan kemerdekaan hari ini, hari kemerdekaan kita besok. Kita diberikan Tuhan kemerdekaan. Guna waktu kita yang pendek itu dekat sama Tuhan. Di Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Matius 6 ayat 33 dan 4 dikatakan apa? Matius 6 ayat 33 dan 34 dikatakan apa? Tetapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk satu hari. Kita nggak tahu hari esok. Yang sekarang masih ada. Cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu. Supaya Tuhan yang selalu melindungi kita. Kita harus gunakan waktu sebaik mungkin. Waktu kita 20 tahun. Orang tangga kita sudah punya pacar belum? Waktu kita 30 tahun, orang suka tanya kita sudah married belum? Waktu kita 40 tahun, orang suka tanya kita usaha apa? Tinggal di mana? Waktu kita umur 50 tahun, sudah punya cucu belum? Waktu kita umur 60 tahun, kamu sakit apa? Periksa dokter mana? Waktu kamu umur 70 tahun, orang suka bilang, saya umur 70 tahun. Kamu bilang, udah pergi. Si C udah pergi. Hah? Kemarin baru ketemu dia. Sudah pergi.
Biasa kamu ke dokter mana, periksa apa? Nah, inilah. Waktu kamu sudah 80 tahun. Orang tanya, kamu udah makan belum? Lupa. Udah kencing di mana? Lupa. Karena udah dapat titel. Namanya titel pikun. Kalau bahasa Mandarinnya udah dapat lomungtung. Lomungtung, sudah tua. Udah gak tahu apa-apa. Jadi kita jangan buang-buang waktu kita yang sisa-sisa. Buang waktu yang sedih, yang putus asa, yang kecewa. Masa lalu kita pikirin terus. Apa bisa lewat masa lalu? Gak bisa. Nah, itu katakan firman Tuhan. Gunakanlah waktu hidup sebaik mungkin. Di Kolose 4 ayat 5 kita sama-sama kita baca. Apa dikatakan Kolose 4 ayat 5? Sama-sama kita baca ya, sudah ketemu. 1, 2, 3. Hidup dengan penuh hikmat terhadap orang yang luar menggunakan waktu yang ada. Di dalam hubungan kalian dengan orang yang tidak percaya, kamu harus dekat, hubungan yang baik. Hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan melayani orang yang kurang percaya. Melayani orang yang tidak mampu. Gunakan semangat kita, gunakan kita masih diberikan tangan, diberikan mata, gunakan sebaik-baiknya. Ingat, waktu saudara masih muda, masih remaja, ya saudara harus belajar sebaik mungkin. Sudah saudara lulus dari universitas, saudara sudah dewasa, saudara harus bekerja dengan tekun segala usaha saudara. Fokuskan usaha yang ditujukan. Punya pandangan ke depan. Bergaul sama teman yang beriman. Yakin masa depan saudara akan cemerlang. Amin. Gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Jangan gunakan waktu sakit hati, benci, dendam. Gak boleh. Saya akan lebih hebat. Kedua. Ketiga, jangan sekali hidupmu sombong. Belajar rendahkan hati. Apa yang kita miliki bukan milik kita. Mari kita baca Amsal 18 ayat 12. Mari kita sama baca Amsal 18 ayat 12. Mari kita baca Amsal 18 ayat 12 dikatakan apa? Tinggi hati mendalui kehancuran. Tapi kerendahan hati melalui kehormatan. Orang yang suka angkuh jatuh. Orang yang rendah hati dihormati. Ingat kita baik-baik. Yang kita punya rumah mewah. Yang kita punya mobil mewah. Mobil bagus. Kita yang punya badan atletik, badan kekar. Sekejap mata. Kita akan ditinggalkan. Kita akan tinggalkan. Itu bukan milik kita. Hanya kita dititipkan. Hanya kita dititipkan. Maka gunakan waktu dengan bijak. Kamu punya mobil mewah, pulang juga ada pakai mobil mewah? Enggak. Mobil ambulan. Mobil ambulan. Kenapa bisa terjadi virus corona? Saudara pikirkan coba. Begitu banyak orang jiwa-jiwa terhilang. Begitu banyak orang meninggal. Saya yakin itu semua seizin yang maha kuasa. Sebab manusia penuh kesombongan. Di Jepang, di China bisa buat robot wanita. Robot wanita yang cantik. Seperti orang yang benar. Bisa masak. Bisa hubungan suami istri. Banyak, nanti saya pikir laki-laki itu banyak tidak menikah. Sudah diganti oleh robot-robot yang cantik. Dunia lain terbalik. Dan selanjutnya, dapat berita di China. Sudah bisa membuat matahari buatan. Bulan buatan. Matahari suhu panas bisa diatur. Seolah-olah manusia itu bisa melampaui ciptaan Tuhan. Sehingga merasa sombong. Banyak orang bule tuh kalau ke gereja nggak ada. Ke gereja tuh orang-orang tua. Saya dengar di Belanda tuh gereja dijual. Nggak mau deket Tuhan. Ciptaan Tuhan gak bisa orang cipta.
Kamu jalan kemana sampai ujung ke ujung naik pesawat terbang yang termewah, terhebat. Gak sampai-sampai. Itu ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan berikan kita harus belajar, rendahkan hati. Tuhan beri kita kan otak pintar, insinyur, profesor, dokter. Jangan kita sombong. Jangan kita suka celain orang lain, kesalahan orang lain. Jangan kita suka koreksi orang lain. Koreksi diri sendiri. Kalau saudara rasa orang itu gak senang, saudara cari secara pribadi, empat mata saudara bicara. Bukan saudara anggap saudara pintar. Kepintaran semua, kecerdikan semua itu dari ciptaan Tuhan yang berikan kita. Saya bisa begini bicara sebagai seorang pengusaha dulu sekarang menjadi pendeta. Itulah anugerah Tuhan. Saya bisa beri kesehatan sekarang bisa begini, itu anugerah Tuhan. Bukan saya makan vitamin banyak, bukan. Bukan saya punya kedokteran yang canggih, bukan. Saya suka bilang sama teman saya itu paling orang paling kaya. Pada Anda mobil lebih mewah. Saya kaya kenapa? Saya bilang saya diberi kesehatan itu paling kaya saya. Saya makan gado-gado enak, makan kerupuk enak. Anda kaya, mobil banyak, rumah banyak. Tapi Anda harus makan, Anda ditakar. Kalau perlu Anda tidak bisa boleh makan, harus makannya ditakar, dicus. Kalau saya enggak. Tuhan itulah paling kaya. Tuhan beri kita kesehatan nomor 1. Kita harus belajar. Keempat, kita harus belajar hidup itu menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana bagaimana? Orang bijaksana harus bersyukur langkah kehidupan kita. Kita bersyukur selalu dijaga, dilindungi, diawasi oleh kuasa Tuhan yang Roh Kudus. Saya kemarin lihat kaget saya. Seorang keluarga jalan-jalan pakai mobil, suami istri anaknya tidak tahu, tahu-tahu di belakang ada truk. Dia tabrak, mati semuanya. Gak tahu. Kita ini dijaga. Kalau kita baca Lukas 12 ayat 7 dikatakan apa? Dikatakan apa? Bahwa rambut kepalamu terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit itu bagus. Karena janganlah takut kalian jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Bahkan jumlah rambut kepalamu Tuhan tahu. Jangan takut kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan yang ngatur. Tapi jangan belajar konyol. Tahu ada virus COVID-19, tangan kamu cuci. Bergaul tidak pakai masker. Tadi saya mau pakai masker, takut suaranya tidak jelas. Ntar saya turun, saya langsung pakai masker. Pakai kaca. Tangan harus dicuci. Jadi Tuhan kasih tahu kita. Bahasa Mandarin ini, nimen de tou hua, yaitu suan kuo le, bu yao hai pan. Ini ni bi si tuo kung tie hai gui zhong. Kamu lebih berharga dari burung pipit. Jadi orang yang bijaksana, dari pergaulan yang bukan-bukan, gak boleh. Kita orang bijaksana tidak boleh bergaul dari yang bukan-bukan. Orang minum ikut minum, orang judi ikut judi, orang main wanita ikut orang kata-kata kotor ikut kata-kata bohong, gak boleh kita. Karena orang dunia lain gampang marah, gampang kecewa dengan suka menyalahkan orang lain, kita gak boleh. Kita harus dibuang jauh-jauh perbuatan demikian. Tapi sekarang nggak heran. Porno di mana WA pun, saya pendeta tadi kasih gambar porno. Saya bilang saya nggak mau lihat. Saya malu sama anak saya, cucu saya buang. Pak, Papa benar buang Pak, Papa mau sumpah. Saya bilang saya nggak perlu sumpah. Saya anak Tuhan nggak perlu sumpah. Saya nggak mau lihat begitu-gituan. Jadi kita nggak boleh terpengaruh dari luar itu pengaruh. Banyak anak Tuhan salib gede minum jadi. Salib gede ikut judi. Salib gede juga banyak bohong-bohong. Bicara bohong orang. Jadi kita harus buang jauh-jauh perbuatan normal dunia yang tidak pantas. Jangan sama orang dunia, orang nubuan itu yang belum percaya, segala buat perbuatan nafsu diaminkan. Diaminkan semua. Tapi firman katakan apa? Kita baca lagi ya. Amsal 14 ayat 16. Amsal 14 ayat 16 apa dikatakan?
Apa dikatakan? Kalau udah temu kita bilang sama-sama, baca 1, 2. Orang bijak berhati-hati dan menjauh kejahatan. Tapi orang bebal melapiskan nafsu dan merasa aman. Orang bebal orang yang gak ngerti firman. Dia buat begitu dianggap benar. Amin. Kita orang dunia gak boleh. Hidup itu harus berbuat sebaik mungkin. Terakhir, kelima. Gunakan kehidupan kita untuk memelihara keluarga kita sebaik mungkin. Kita masih ada di rumah, sekarang banyak di rumah. Gunakan mulut kita selalu kata-kata yang positif terhadap keluarga kita. Terhadap istri kita, cintain anak-anak kita. Kita harus membangun rumah tangga menjadi rumah tangga tambah kita, tambah hari, tambah harmonis. Sehingga kita membawa terang dalam rumah tangga kita. Kita bawa sukacita dalam rumah tangga kita. Jadi kita punya mulut, kita harus jaga yang benar-benar. Itu mulut walaupun paling kecil, di mulut anggota termasuk kecil, itu bisa membakar semuanya. Kita nggak boleh kata-kata tidak membangun. Kita selalu positif. Aku sehat, aku diberkatin. Anak aku akan menjadi hebat. Cucuku semua pinter-pinter. Istriku paling cantik di dunia. Saya bersyukur. Saya biasa ke cukur rambut. Saya biasa ke Kelapa Gading. Karena gara-gara ada lockdown gak boleh keluar waktu itu. Rambut saya panjang. Kalau rambut saya panjang saya gatel. Karena rambut saya keriting, gatel. Ombak. Untung saya punya tukang cukur yang nomor 1 di dunia. Namanya Suciwati. Kalau dia cuci ya, dia kadang gunting saya sekarang udah gak mau gunting tempat lain. Hanya saya bilang, istri saya yang gunting saya. Karena saya rasa dia gunting sudah enak. Itu bukti dia gunting saya, rapi. Dulu saya gunting 100.000 saya akan habis, sekarang enggak. Saya hanya kasih senyuman Pexoden, dia guntingin saya. Nah dikatakan Tuhan menggunakan mulut. Mau kita baca lagi. Apa mulut itu sangat bahaya. Yakobus 3 ayat 5 kita sama-sama baca. Yakobus 3 ayat 5. Yakobus 3 ayat 5 kita baca sama-sama apa dikatakan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah itu panas. Jadi kita selalu pakai lidah, kita lagi lockdown ini, sekarang bukan lockdown, new normal. Kita kaget, ribuan orang kena. Saya sampai sekarang tidak ke mall. Saya jarang mau keluar di rumah. Pagi saya olahraga. Saya jaga kesehatan saya. Saya makan buah. Saya olahraga. Saya jaga kesehatan saya. Jadi hari ini kita firmannya nggak banyak. Karena kita sesingkat mungkin. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Betapa. Jadi kita harus gunakan hidup kita sebaik-baik mungkin. Satu, gunakan waktu kehidupan kita yang pendek. Berdekatlah sama Tuhan. Satu. Kedua, gunakan waktu hidup kita sebaik-baik mungkin. Jangan kita sia-siakan. Waktu dikatakan hidup itu penuh dengan hikmat. Kita harus penuh pengerti. Jangan kita sembarangan hidup ini. Ketiga, jangan sekali-kali hidup sombong. Belajar rendah hati. Ingat, semua bukan milik kita. Kita titipan. Termasuk suara saya juga titipan. Keempat, apa kita baca? Belajar hidup menjadi orang bijaksana. Belajar bijaksana, kita harus robahkan diri kita. Berubah diri kita. Awal dari perubahan itu dari hati kita. Kalau kita harus robah, kita belajar panjang sabar, panjang memberi, panjang sukacita. Menjadi orang bijaksana. Apalagi pelayan Tuhan. Jangan main musik solo ini marah. Lebih baik jangan main. Suruh pelayanan Tuhan. Ya, kita harus melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Kita menjadi orang yang bijaksana. 5. Guna kehidupan kita untuk memulihkan keluarga kita.
Mumpung kita masih punya istri, kita melayani dengan baik. Mumpung kita masih orang tua, kita harus melayani dengan baik. Mumpung kita masih punya ibu, harus melayani dengan baik. Nah inilah 5 poin ini. Ya, gunakan kehidupan kita sebaik mungkin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu pada kami Tuhan. Engkau ampuni setiap umat-Mu di perut bumi ini. Engkau yang cabut segala bencana-bencana di perut bumi ini. Engkau ciptakan dunia ini menjadi dunia yang damai sentosa. Saling mengasihi, saling mencintai Yesus. Engkau jamah negeri kami yang kami cintai Tuhan. Engkau bungkus negeri kami jauh dari bencana alam, gempa bumi, kebanjiran, angin topan, tsunami, air longsor, pun virus COVID-19. Jaga presiden kami, jaga wakil presiden kami, jaga aparat pemerintahan kami. Supaya bangsa ini saling mengasihi, saling mencintai Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan negeri kami. Engkau cukupkan sandang panggang kami. Engkau cukupkan keuangan kami. Engkau pakai rakyat kami menjadi rakyat yang cinta damai, saling mengasihi Tuhan. Tuhan, Engkau jamahlah tiap jemaat tempat ini Bapak. Engkau berkatin pekerjaan mereka. Engkau berkatin keluarga mereka. Engkau berkatin usaha mereka. Damai sejahtera menyertai mereka. Mereka yang lemah dikuatkan Bapak. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang kurang dicukupkan Bapak. Bapak, kami angkat tangan tinggi-tinggi. Kami tahu kami gak mampu Bapak. Urapan-Mu, hikmat, marifat turun pada setiap anak. Engkau tuntun kami sepanjang masa. Hingga persekutuan dipimpin Roh Kudus pada siang hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kami di awan yang permai. Di dalam nama Yesus sama telah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, sama katakan amin. Bagi saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus atau ingin mengirimkan permohonan doa, dapat menghubungi kami dengan cara berikut ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui rekening Mari mengikuti doa bersama untuk bangsa, untuk negara, pemimpin negara, para dokter dan para perawat, serta staf medis. Mari kita berdoa juga agar COVID-19 dapat segera selesai, sehingga kita dapat berjumpa kembali pada persekutuan ibadah di gedung gereja. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.